Api dengan cepat membakar sebuah rumah warga di Jalan Haji Jusin, Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Ada kebakaran, sini dir. Seru nih. Saat kejadian, pemilik rumah tak berada di lokasi. Kejadian ini membuat panik warga sekitar lantaran lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk. Sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gul Kramat Sudin Jakarta Timur yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Api membakar bagian belakang rumah warga yang diduga disebabkan korsleting listrik. Petugas sempat mengalami kesulitan lantaran lokasi kebakaran jauh dari sumber air. Sementara dan proses jadi kan ya kami untuk sementara ya tujuan kami ya dari listrik ya korsleting listrik gitu. Untuk yang bagian terbakar itu apa? Di pertengahan di tengah-tengah rumah gitu. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian dengan mengerahkan 5 unit mobil damkar. Tak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kali meledak ini. Kalau bilangin doang, kali meledak. Jauhin dari keraton. Bahaya. Geser ke belakang. Terjadi kebakaran di daerah Semanan. Kobaran api membakar belasan lapak kayu dan barang bekas di Jalan Aseni Raya Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah ledakan juga terdengar dari lokasi. Banyaknya kayu dan barang bekas membuat api cepat menyebar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Percikan listrik juga muncul di bagian pagar hingga membuat warga panik. Sampai mana Cipondo depan Opti nih yang dulu pernah kebakar lagi nih. Api pertama kali muncul dari lantai 2 kamar pekerja dan menjalar ke sejumlah lapak lainnya. Lewat jalan terus. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Sejumlah pekerja sempat berusaha memadamkan api, namun gagal karena hembusan angin kencang. Posisi api itu udah ada asap, gitu. Jadi posisi api udah di atas. Di lantai 2 di mes. Iya, kita udah berusaha matiin, cuman apinya itu udah terlalu besar. Jadi angin kencang juga. Iya. Angin kencang juga ya? Ya, Sempat nyelamatin. bukan. Jadi kita berjibaku dulu, madamin. Iya, ternyata udah nggak mampu. Orang kita punya pemadam, ada 5 di situ. Pemadam tiap tiang itu ada. Sebelas lapak kayu dan barang bekas serta mobil ludes terbakar api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Puluhan orang terlibat kericuhan dengan membawa senjata tajam karena rebutan lahan parkir di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil senilai Rp10.000 per hari. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya.
Kita awali informasi News Pagi hari ini, pemirsa. Tertangkap basah hendak mencuri ponsel di tempat pencucian mobil. Seorang pria dihajar massa di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari ponsel pelaku ditemukan bukti pesan singkat temannya bahwa pelaku telah melancarkan aksi pencurian tersebut. Masuk nih. Ketangkep masuk ke kamar. Kalau nggak ketangkep udah Pria yang diduga hendak mencuri ponsel milik karyawan pencucian mobil ini babak belur usai dihajar massa di Jalan Pondok Kelapa Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap karyawan pencucian mobil. Sebelumnya dari rekaman kamera CCTV, pelaku masuk ke halaman tempat pencucian mobil seorang diri. Pelaku kemudian memantau situasi dan sempat masuk ke salah satu ruangan. Pelaku akhirnya kepergok saat masuk ke ruang tidur karyawan. Sementara dari ponsel pelaku ditemukan bukti pesan singkat dengan rekannya bahwa pelaku telah melancarkan aksi pencurian. Saya mau tidur, belum bisa tidur, dia posisi masuk ke dalam. Pas dia mau buka pintu, masih ragu-ragu. Sedangkan pas mau buka, saya udah bangun. Ke gap lah tuh pelaku. Terus sebelumnya dia sempat masuk ruangan lain dulu nggak ngecek-ngecek? Kalau dari CCTV-nya sih ngeliat udah masuk ke ruangan anak cucian dulu. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Amuk massa terhadap pelaku pencurian terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Massa emosi karena seringnya aksi pencurian di wilayah tersebut. Massa langsung memukuli pelaku saat berhasil ditangkap. Inilah rekaman video amatir saat seorang pria pelaku pencurian babak belur dihajar warga di Desa Renowijayan, Ponorogo, Jawa Timur. Massa yang emosi terus memberikan bogem mentah ke arah muka pelaku. Amuk massa baru berhenti setelah anggota kepolisian dan anggota TNI tiba di lokasi dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Siman, Ponorogo. Emosi warga memuncak lantaran diketahui aksi pencurian telah 3 kali terjadi. Sasarannya toko, warung, dan kotak amal masjid. Sebelumnya, aksi pelaku terekam kamera CCTV. Di sejumlah lokasi terungkap pelaku merupakan orang yang sama yang kerap meresahkan warga. Hilang sih sebenarnya bukan barang berharga ya, seperti iPhone ini, terus jas hujan, terus sama sedikit aksesoris, tapi saya nggak begitu ngeh apa aja dia. Tapi ini meresahkan ya Pak? Meresahkan, soalnya kan sebelumnya juga masuk ke Candatawa sama ke toko Risi Kencana, itu kan juga dia juga sempat masuk ke situ. Kalau TKP-nya sementara ini banyak, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 TKP. Dan yang memberatkan ini meresahkan ya? Ini sangat meresahkan karena pelaku ini pikirannya hanya kalau tidak punya uang, mana yang saya curi, cuma itu saja. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diamankan di Mapolsek Siman. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Hingga kini motif pembunuhan belum diketahui lantaran pelaku belum bisa dimintai keterangan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah sekitar pukul 2 siang. Olah TKP digelar merupakan lanjutan dengan menurunkan tim Inavis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun saat ini tengah memeriksa urin pelaku.
sekarang ini sudah diamankan. Jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya warga perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini 2 orang tewas di lokasi kejadian. 2 jenazah korban yaitu ayah dan nenek pelaku ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca insiden pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan oleh anak usia 14 tahun, saat ini tempat kejadian perkara di perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta sudah dipasangi garis polisi. Hingga kini belum diketahui apa motif pelaku di bawah umur ini tega membunuh ayah dan neneknya. Dan pemirsa, berikut laporan rekan Nata Arman bersama juru kamera Eri Nugraha. Pemirsa, beginilah suasana pada malam hari di lokasi TKP pembunuhan ayah kandung dan juga nenek dari kasus yang terjadi pada dini hari pada hari Sabtu pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Tepatnya di alamat perumahan Taman Bona Indah Blok B6 nomor 12 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, yang mana pada tadi sekitar pukul 2 siang dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian dan juga saat ini sudah dipasangi garis polisi dan juga ada karangan bunga. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa sebelumnya anak ini memang dikenal sama masyarakat luas ini atau sekitaran tetangga sebagai sosok anak yang baik, kemudian juga sering sholat ke masjid, kemudian juga ramah, sering menyapa seperti itu. Namun tidak diketahui secara pasti penyebabnya, namun keterangan dari polisi sementara ini adalah bisikan gaib. Namun saat ini juga masih dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui motif sebenarnya apakah yang terjadi. Kemudian insiden ini terjadi pada pukul 1 dini hari Sabtu, yang mana ketika itu si pelaku yang merupakan anak usia 14 tahun ini dengan inisial MAS ini turun ke dapur untuk membawa pisau dapur, kemudian melakukan penusukan kepada ayahnya yang sedang tertidur di lantai 2 rumah. Kemudian ketika melakukan penusukan tersebut, ibu dari sang pelaku tersebut bangun, kemudian dilakukan penusukan kembali, namun tidak menyebabkan hingga meninggal dunia seperti ayahnya tersebut. Kemudian ketika turun ke bawah, nenek yang merupakan tidur di lantai kamar di bawah ini bangun, kemudian keluar mendengar keributan tersebut, kemudian ditusuk kembali. Dan setelah itu ibunya ini berhasil keluar dari rumah dan terbaring di depan halaman rumah ini. Kemudian sang pelaku akhirnya kabur dan membuang barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh sekitar kurang lebih 60 meter dari titik rumah pelaku ke lokasi tersebut. Kemudian pihak keamanan dan atau security akhirnya berhasil menangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian. Kemudian sebagai informasi tambahan bahwa untuk luka yang dialami dari ketiga korban, pertama dari ayahnya ini luka tusuk di bagian leher, kemudian di punggung dan di tangan. Sementara untuk dari ibunya luka tusuk di bagian pipi, di punggung dan juga di tangan, kemudian juga neneknya hampir sama. Kemudian untuk ibunya sendiri yang berhasil selamat ini mengalami kondisi yang sangat kritis dan tentunya saat ini sedang melakukan perjalanan dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Sementara untuk korban meninggal dunia yang merupakan ayah dan juga neneknya ini sudah dimakamkan dan sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sementara dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Usai diotopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dilakukan di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Usai proses otopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara itu, ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.
Menurut Megawati, korban tewas dari aksi brutal sang cucu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, almarhumah yang berusia 69 tahun ini dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami. Sejumlah sahabat dan tetangga yang mengenal almarhumah hadir untuk melepas ke tempat peristirahatan terakhirnya. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga tewas. Usai menusuk korban, pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang masih berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah, sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik. Itu penusukan di mana? Di Bandung 551 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi, teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkeplah di sebelum lampu merah, Karang Tengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desek-desek B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia apa ya? Cuman apa? Kamu yang nusuk? Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Kini pelaku sudah diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggungnya, dan kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak warung mengakibatkan ibu dan 2 anaknya terluka parah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda saat lagi. Tim khusus Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat berhasil menyita ratusan kilogram narkotika jenis ganja dari 3 orang tersangka yang diamankan di 3 lokasi berbeda. 1 dari 3 tersangka membawa keluarga untuk mengelabui petugas. Borgol dulu, amanannya, borgolnya amanan capek. Tadi dia. 3 pelaku pengedar narkoba jenis ganja ditangkap tim khusus narkoba Polda Sumbar di 2 lokasi berbeda. Penangkapan ini berawal dari hasil pengembangan pengungkapan kasus narkoba yang pernah diungkap tim sus narkoba Polda Sumbar beberapa waktu lalu. Petugas melakukan razia kendaraan yang datang dari arah Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Saat razia berlangsung, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang hingga menerobos barikade polisi dan menabrak 1 kendaraan dinas polisi. Saat dilakukan pengejaran, mobil ditemukan di daerah Palupu, Kabupaten Agam, namun tersangka berhasil kabur. Di dalam mobil ditemukan paket ganja seberat 114 kg. Berikutnya, sebuah mobil juga kedapatan membawa ganja dari asal yang sama, yaitu Panyabungan. Tersangka membawa keluarga dengan harapan bisa mengecoh petugas. Namun polisi bertindak sigap dengan segera memeriksa mobil dan mendapati 38 kg ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam. Ini menjadi salah satu juga modus operandi bagi mereka untuk mengelabui petugas.
Untuk ganja itu berasal dari daerah Penyambungan, kita duga dari daerah Penyambungan karena ini juga berkaitan dengan pengungkapan dari Polres Mandailing Natal yang menemukan 1,8 hektar ganja di daerah sana. Ketiga tersangka bersama barang bukti berupa 228 kg ganja kering siap edar saat ini sudah ditahan di Polda Sumatera Barat dan bersiap menghadapi ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan orang terlibat kericuhan karena rebutan lahan parkir di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menangkap 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Sebuah gerai makanan yang berada di Jalan Trunojoyo, Kota Bangkalan, mendadak ricuh saat baru dibuka. Kericuhan disebabkan oleh puluhan orang yang saling berebut lahan parkir di area tersebut. Polisi pun mengamankan 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Ketiganya hanya bisa pasrah saat diringkus dan diborgol setelah polisi menemukan senjata tajam dari balik baju mereka. Mereka kemudian langsung dibawa ke Mapores Bangkalan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Tidak berhenti di situ, para petugas kemudian menyisir sepanjang Jalan Trunojoyo untuk menggeledah puluhan orang yang masih bergerombol. Teman-teman dari Reskrim mengamankan 3 orang, ya, 3 orang di sana, dan setelah digeledah ada senjata tajam di badannya. Makanya kami bawa ke Polres Bangkalan. Informasinya ada di masalah parkiran. Ya, parkiran, mungkin ada yang kurang pas di situ, pengelolaannya seperti apa. Kan ini kan masih dalam proses ya, nanti kita serahkan sama pemerintah terkait masalah parkiran ini seperti apa. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak Pemkab Bangkalan, lahan parkir yang disengketakan ini akan dikelola sementara waktu oleh Dinas Perhubungan setempat tanpa biaya atau pungutan uang parkir. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah mobil menabrak warung makan hingga rusak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tak hanya menabrak warung, 3 orang termasuk ibu dan anak-anaknya terluka parah. Kecelakaan lalu lintas terekam video amatir warga di Jalan Giobos Induk, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu pagi. Sebuah mobil menabrak 2 pengendara motor yang tengah menepi di depan warung. Akibatnya 3 orang termasuk ibu dan anak-anaknya terluka parah. Selain itu, warung makan yang tengah tutup di tepi jalan juga tertabrak mobil hingga rusak parah. Saya tahunya tuh pas di depan lapak saya itu langsung nabrak ujung meja saya, pas ada penitip pembeli 1 orang yang ditabraknya, sama di samping jalan ini ada ibu-ibu sama anaknya naik kendaraan itu tabraknya. Berapa orang jadinya, Bu? 3. Polisi masih memeriksa TKP dan sejumlah saksi, sementara korban dirawat di RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. 2 tersangka berinisial AA dan F berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Jam berapa? Sampai sini jam berapa? Tahu kan kita datang sini, tahu nggak? Udah tahu ya, udah paham ya, Bro. Lu namanya Peri. 700. Siapa? 1. Inilah detik-detik saat tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online pada tanggal 28 November lalu. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan 2 tersangka baru yang berinisial AA dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit ponsel, dan 9 buah buku tabungan.
Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil analisa dari pihak PPATK untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus judi online ini. Penyidik Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A, perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, yang diantaranya 10 orang pegawai Komdiji serta 16 orang masyarakat sipil. Polisi juga masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, JH, F, dan C, yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, setiap anak dan ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga, bantuan ini diperkirakan mencapai Rp30.000 per hari atau 2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial termasuk PKH dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Ya, selain untuk mencerdaskan anak bangsa, program Presiden Prabowo tersebut juga dinilai dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto Sabtu siang mengunjungi SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Yogyakarta. Ia meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Ratusan siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Program makan bergizi gratis dengan menu olahan ikan serta sayuran ini diharapkan dapat mencerdaskan anak bangsa sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Ini merupakan program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi anak-anak kita supaya lebih cerdas lagi, supaya bisa nanti ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Jadi ini karena programnya dari Kementerian Kelautan Perikanan, jadi menunya ikan, nasi, ikan sama sayur ya Pak ya. Nilai strategisnya apa? Satu, serapan dari produk mereka itu meningkat, pasti dibeli, ya kan? Kemudian pertumbuhan ekonomi lokal, dan yang kedua itu adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dalam memperingati Hari Ikan Nasional, pemerintah telah membagikan 200.000 paket dalam uji coba makan bergizi gratis dengan resep lokal. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait kebijakan pemerintah dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia. Ya, Presiden berpesan untuk menjaga kesatuan dan persatuan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan transformasi perekonomian.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia di kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta, Jumat malam. Dalam arahannya, Presiden menekankan sinergi dan stabilitas sebagai kunci transformasi perekonomian Indonesia. Presiden juga berpesan kepada pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan untuk bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa. Jadi saudara-saudara, saya sangat senang dengan tema ini. Memang inilah kunci daripada kebangkitan suatu bangsa. Ya, sinergi, kolaborasi, kerjasama, persatuan, kerukunan. Ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejarah. Hanya negara yang elitnya bisa rukun dan bersatu, yang elitnya bisa kerjasama, negara itu akan bangkit. Jadi saya kira kalau sudah temanya seperti ini, tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi. Karena you are on the right track. Pertemuan tahunan Bank Indonesia merupakan high-level event Bank Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 1969. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Sadusanto, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung aman dan kondusif. Presiden mengatakan pelaksanaan pilkada kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia pada 27 November lalu berjalan baik. Presiden berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan setiap proses tahapan pilkada. Menurutnya, pilkada serentak yang berjalan aman dan damai mencerminkan kematangan bangsa Indonesia. Presiden menilai pergantian kepala daerah merupakan hal biasa dan mengimbau kepada para kepala daerah terpilih untuk tidak larut dalam euforia namun harus cepat bekerja melayani rakyat. Dr. Sunar, baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Ya, rekapitulasi akan dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS hingga nasional. Hingga kini proses penghitungan rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Saat ini proses tahapan penghitungan masih di tahap kecamatan dengan tenggat waktu 6 hari pasca pencoblosan. Proses rekapitulasi suara akan dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS hingga nasional. KPU DKI Jakarta juga akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu sebelum mengumumkan secara sah pada 15 Desember mendatang. Pemirsa, dugaan kasus kecurangan di Pilkada Kabupaten Tanah Tidung kini memasuki babak baru. Salah satu paslon menempuh upaya hukum ke Bawaslu dan menuntut KPU menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Laporan dan tuntutan ini dilakukan tim pemenangan calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung, Said Agil Hendrik. Dugaan kecurangan ini meliputi daftar pemilih yang tidak sesuai dengan daftar domisili pemilih. Bahkan terdapat daftar pemilih yang telah pindah keluarga daerah, serta pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar di TPS. Selain itu, kecurangan juga diduga melibatkan petugas KPPS di tempat pemungutan suara.
Ditemukan ada KPPS yang melakukan paraf atau menandatangani daftar hadir dalam jumlah yang cukup banyak. Padahal seharusnya yang menandatangani daftar hadir tersebut adalah orang yang bersangkutan yang menggunakan hak pilih di TPS. Adapun data ditarik berkaitan dengan TPS-TPS yang diduga terjadi kecurangan, itu sudah kami serahkan pada tim pemeriksa pada sentra Gakumdu. Perusahaan yang memproduksi baja ringan melakukan penanaman 1.000 pohon di kaki Gunung Welirang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ya, kegiatan positif disambut baik warga dan penggiat lingkungan hidup. Penanaman 1.000 pohon digelar di wilayah Kafe Lali Ciwo, Kecamatan Pringgen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu pagi. Untuk mengikuti reboisasi bertajuk Kencana untuk Indonesia, pimpinan perusahaan dan karyawan PT Kencana Group, serta warga sekitar dan penggiat lingkungan hidup harus berjalan kaki di lereng Gunung Welirang. 1.000 pohon yang ditanam di area konservasi Gunung Welirang terdiri dari jenis durian, alpukat, pohon pete, dan cemara. Dalam program ini, PT Kencana Group menjalin kolaborasi dengan Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LDMH, komunitas lokal, dan influencer. Ya, kepedulian manajemen. Ya, bencana terhadap lingkungan hidup. Sampai kapan ini, Pak? Ya, untuk seterusnya. Ya, seterusnya. Ini sebagai wujud dari kepedulian kami selaku pelaku industri terhadap lingkungan. Kami merasa tergerak untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup, di mana program tersebut juga sudah kami lakukan untuk yang keempat kalinya bekerjasama dengan Perhutani, diwujudkan dalam bentuk gerakan penanaman 1.000 pohon. Kami cukup berterima kasih dari Grojogan Sewu terkait gerakan yang dilakukan dari PT Kencana Group, kepeduliannya ke alam, karena memang dibutuhkan dari pihak-pihak perusahaan juga dibutuhkan untuk peduli tetap terhadap alam. Kegiatan ini tidak hanya merehabilitasi ekosistem hutan, namun juga mendorong kesadaran masyarakat mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC International Tbk kembali berhasil mendapatkan penghargaan Visa Award dari kategori Best Commercial Fintech Bin Sponsor. Ya, capaian ini mengukuhkan posisi MNC Bank sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan kembali diraihnya penghargaan Visa Award dalam kategori Best Commercial Fintech Bin Sponsor yang diterima MNC Bank. Dengan capaian yang diraih ini merefleksikan kinerja corporate card yang berhasil tumbuh 600% dengan kolektibilitas sangat baik sejak diluncurkan pada bulan Juni 2023. Kami menerima Visa Award ini terkait dengan Best Corporate Card, ya, BIN Fintech, yang mana ini menunjukkan bahwa corporate card kami itu sangat diminati dan disukai oleh hampir seluruh masyarakat yang menggunakan corporate card kami. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Visa. MNC Bank senantiasa berinovasi dan memperluas bisnis melalui keahlian dan pengalamannya dalam layanan kartu kredit guna menunjang kebutuhan dan kenyamanan nasabah. Saat ini MNC Bank telah memiliki 6 jenis kartu kredit yang menggunakan lisensi Visa. 3 diantaranya merupakan kartu kredit co-branding, mulai dari MNC Bank KAI Akses, MNC Bank Citylink Visa Card, dan MNC Icon Visa Card. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Petugas damkar menyelamatkan wanita yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter di Madiun, Jawa Timur. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.
Masih di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel yang berada di Jalan Raya Bogor Tapos, Kota Depok. Akibatnya, satu unit motor yang sedang servis ludes terbakar. Ya Allah, apinya semakin membesar. Motor satu. Motor. Inilah video detik-detik api membakar bangunan bengkel dan satu unit sepeda motor. Puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi pun langsung berjibaku memadamkan api agar tak meluas ke bangunan lainnya. Saat proses pemadaman sempat terjadi kemacetan panjang dari arah Jakarta menuju Bogor maupun arah sebaliknya. Selain menghanguskan satu unit sepeda motor, satu petugas mengalami luka pada bagian tangan kanannya saat proses pemadaman. Kalau untuk terima informasinya sementara dikabarkan karena sedang ada motor yang lagi ditangani dan terjadi ledakan, jadi merambat ke bagian-bagian yang sudah terbakar sehingga terjadi kebakaran. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Meski tak ada korban luka maupun korban jiwa, kerugian akibat peristiwa ini mencapai puluhan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar Riau terjebak macet lebih dari 5 km hingga berjam-jam. Kemacetan yang sudah berlangsung 5 hari itu disebabkan struktur jalan longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kemacetan panjang kendaraan terjadi di Jalan Lintas Barat, tepatnya di Desa Tanjung Alai, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Jalan penghubung Provinsi Riau dengan Sumatera Barat ini terputus akibat struktur tanahnya mengalami longsor sepanjang kurang lebih 100 meter. Antrian panjang kendaraan dari dua arah, Pekanbaru menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya, sudah berlangsung sejak hari Senin 25 November lalu. Saat ini, Dinas PUPR Provinsi Riau dan Dinas PU Kabupaten Kampar sedang mengebut perbaikan jalan lintas tersebut. Selama proses perbaikan, sistem buka tutup arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjebak macet. Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat yang turun langsung ke lokasi menghimbau pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif. Gunakanlah rute jalur alternatif atau jalan yang mungkin bisa melintas arah wilayah Sitinjau Laut ya, Lipat Kain, atau dari Padang menuju ke arah Giliranjau, kemudian dari Pekanbaru menuju ke Lipat Kain Kuansing. Ini untuk bisa mengurangi efek daripada kemacetan dan beban dari kendaraan yang akan melintas di sepanjang rute ini yang sedang dilaksanakan perbaikan. Sebelumnya longsor yang terjadi di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar ini diakibatkan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Dari Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Aksi heroik petugas damkar berhasil menyelamatkan seorang wanita yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter di Madiun, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran terdapat sejumlah kendala. Bismillah. Inilah aksi heroik dan kekompakan petugas damkar Kabupaten Madiun saat mengevakuasi Susi Puspita, 41 tahun, yang tercebur sumur di rumahnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Saradan, Madiun. Petugas damkar menuruni sumur dengan badan diikat pada tali yang dikaitkan ke katrol pengerek. Personil BPBD, TNI Polri, dan warga ikut menahan dan menarik tali saat proses evakuasi berlangsung. Sebelumnya, korban sempat memperbaiki pompa air hingga akhirnya terpeleset ke dalam sumur. Tak lama usai kejadian, warga meminta pertolongan kepada tim pemadam kebakaran Pemkab Madiun. Korban sudah berada di dalam sumur kurang lebih selama 2 jam. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam karena terkendala sebuah tangga besi yang ada di dinding sumur. Mau
memperbaiki sanyu. Katanya mau memperbaiki sanyu, begitu terpeleset jatuh ke dalam sumur, kedalaman sumur adalah 12 meter. Untuk kesulitannya sendiri gimana Pak untuk proses evakuasi? Kesulitan kami keterbatasan alat untuk evakuasi kita seadanya. Kesulitannya di dalam sumur itu ada beberapa tangga besi. Beruntung korban berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat dan langsung mendapat penanganan medis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang pemuda disabilitas berinisial AB menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa oleh Polda Nusa Tenggara Barat. AB membantah tuduhan tersebut dan mengaku tak berdaya menerima laporan pemerkosaan tersebut. AB, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas ini ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. AB mengaku difitnah dan meminta bantuan Presiden Prabowo. Dirinya mengaku tak mungkin melakukan pemerkosaan, sementara untuk melepaskan pakaiannya sendiri saja, AB masih meminta tolong kepada orang tuanya karena keterbatasan fisik. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Tidak mungkin sampai sampai gitu, Bu. Sedangkan saya tidak bisa apa-apa, Bu. Terserah saya kaget, dan saya memohon kepada masyarakat Indonesia, sedunia ini atau lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai. Dan untuk kasus ini biar tidak lagi biar bisa kerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Baik. Dan sekarang saya kuliah tidak dikasih keluar. Dan saya memohon kepada Presiden Prabowo yang terhormat agar bisa membantu dia yang ingin ketemu sama Bapak, meluangkan waktu saya dan memberikan kesenian saya. Juga saya sangat sedih begini, Bu, memohon biar cepat bisa selesai gitu. Saya capek di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Sebelumnya, seorang penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. AB yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Kita melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki sehingga orang kemudian tergerak karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. AB dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 UU TPKS. Polisi menegaskan penetapan tersangka ini sudah sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Utara merayakan hari jadinya yang ke-11. Sejumlah kegiatan pun digelar untuk semakin mendekatkan mal dengan masyarakat. Sebagai pusat perbelanjaan yang menjadi ikon gaya hidup modern di kawasan Jakarta Utara, Baywalk Mall terus berkomitmen menjadi pusat kegiatan yang menghubungkan berbagai komunitas, mulai dari olahraga, seni, dan budaya. Di tahun ini, Baywalk Mall menggelar kegiatan bertemakan Enchanting 11 dalam memperingati anniversary-nya yang ke-11. Sejumlah kegiatan spesial dihadirkan dalam perayaan ulang tahun ini, mulai dari Jakarta Muay Thai Extravaganza, dance competition, fashion show runway, dan juga dimeriahkan oleh penyanyi ternama Indonesia seperti Rani Pancarani dan jebolan Indonesian Idol Delon Tamrin.
Di Enchanting Eleven ini sebagai mall komunitas, Baywalk Mall itu sebagai mall komunitas. Jadi kita itu benar-benar bikin acara yang mendukung komunitas. Jadi di hari ini ada komunitas karaoke, Chinese karaoke, lalu ada Jakarta Muay Thai Extravaganza dari komunitas olahraga yang juga menjadi bagian dari acara Enchanting Eleven ini. Melalui kegiatan rutin tahunan ini, Baywalk Mall bisa terus memberikan pengalaman tak terlupakan untuk para pengunjung, sekaligus memperkuat posisi Baywalk Mall sebagai destinasi komunitas multi budaya, khususnya komunitas Chinese yang menjadi bagian integral dan identitas mall. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Kabar gembira bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya. Solusi terpercaya dalam menangani kebutuhan perawatan gigi kini hadir di BSD. Dengan layanan premium namun harga yang relatif terjangkau, klinik ini menghadirkan teknologi canggih dari Jerman. Memiliki gigi yang indah dan sehat merupakan impian setiap orang. Untuk itu, Smiling Specialist Dental Group Klinik hadir di Gramedia World BSD, Tangerang, Banten. Klinik terkemuka ini terus berinovasi dalam memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat. Salah satu layanan unggulan yang ditawarkan adalah dental implant atau implan gigi. Implan gigi dapat menjadi solusi untuk menggantikan gigi yang hilang. Selain itu, proses pemasangan implan di Smiling Specialist Dental Group Klinik dilakukan dengan teknologi canggih dari Jerman. Smiling ini merupakan salah satu klinik gigi yang pertama di daerah BSD dan sekitarnya, hampir 30 tahun. Kemudian kita biasanya memakai ruangan yang nyaman di gedung, kemudian peralatan-peralatan yang kita pakai itu berasal dari Jerman kebanyakan, dari Eropa yang bagus-bagus. Ya, karena ada gigi yang dicabut ya, jadi kita kadang makan susah. Apalagi itu gigi geraham ya. Jadi kita mau implan supaya itu gantiin gigi itu sih. Oke, bagaimana mas tadi mas? Nah ini dia. Saya pikir implan gigi itu rasanya sakit atau ngilu, mungkin juga prosesnya lama ya. Yang saya kaget tadi ternyata kurang lebih sekitar 15 menit udah beres. Saya juga bingung, rasanya juga nggak rasa sakit ya. Smiling Specialist Dental Group Klinik juga memiliki ruang tindakan serta ruang tunggu yang nyaman hingga dapat memanjakan para pasien. Dari Tangerang, Banten, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.